Halo semuanya. Pernah nggak sih ngebayangin gimana sih rasanya ngajarin komputer itu mencari rute, traveling salesman problem secara menyeluruh, tapi tetap bisa kita pantau langkah demi langkah. Tapi sebelum masuk lebih dalam, kenalan dulu yuk. Saya Putri Aksya. Saya Safira Salsabila. Dan saya Putri Zahra Panji Setiawati. Nah, di video ini nanti kita akan bedah solver Breadth First Search atau sering disebut dengan BFS. Nah, nanti kita akan menambahkan file ini ke visualizer TSP. Langsung saja. Sedikit konteks, aplikasi ini punya banyak sekali solver TSP. Semuanya berjalan di web worker supaya UI tetap responsif. Worker BFS ini bertugas menerima perintah dari UI, mengelola animasi evaluasi jalur, sampai akhirnya mengirimkan router terbaik ke Redux Store. Jadi, tiap baris kode di worker ini akan nyambung langsung ke visualisasi yang nanti kita lihat di peta web kita. Kita mulai dari file bernama Breadth First Search. Pada bagian 9, solvernya kita pilih dari assign supaya kompatibel dengan mekanisme await cell sleeve dari Mac Solver. Pada bagian 10-12, pertama ada word. Kalau titik yang diterima kosong, worker langsung kirim ke base pass kosong. Begitu, pada bagian 15 dan 16 ada data, kita ambil pada titik pertama sebagai titik start dan sisanya akan jadi initial remaining. Struktur utama BFS ini ada pada konstanta Q pada baris 18 sampai 24. Tiap node antrian adalah objek, path, remaining, dan cost. Path menyimpan partial tour, remaining menyimpan kota yang belum dikunjungi, dan cost adalah jarak kumulatif sementara. Dari awal kita push partial tour yang hanya berisi start dengan cost 0 lebih mudah dibaca UI dibanding bitmaps. Pada file Breadth First Search bagian 26-27 kita set base cost ke infinite dan base path ke 0. Dua variabel ini menyimpan kandidat jalur terbaik sejauh ini. Jadi begitu BFS menemukan tour lengkap dengan biaya lebih kecil, kita akan langsung render jalur hijau baru di visualisasi. Pada core BFS ada while queue length pada bagian 28. Kita pakai queue shift pada bagian 29 untuk memastikan transversal level by level. Setiap node yang di pop akan memicu self-set evaluation pass pada bagian 31 sampai 43. Fungsi yang disediakan Mac Solver ini akan membungkus action run to set evaluation pass. Kita kirim callback yang mengembalikan satu path abu-abu memakai file evaluation segment color dari konstan bagian 17. Parameter kedua bernilai 1, artinya highlight ini muncul ketika detail level lebih dari 1. Setelah kirim notifikasi ke UI, kita await self-sleep dengan file Breadth First Search pada bagian 43 untuk menghormati mode step. Di file yang sama pada baris ke-45, kalau remainingnya sama dengan 0, artinya partial tour sudah mencakup semua kota. Dan bisa dilihat di baris ke-46, kita tutup tour dengan kembali ke start. Di baris ke-47, kita hitung biaya akhir menggunakan fungsi haverside distance dari cost.js pada baris 2 dan dipanggil di baris 47. Pada baris 49 sampai 61, sebelum membandingkan dengan base global, kita lagi-lagi kirim update visual dengan warna evaluating path color supaya jalur oranye penuh muncul di peta. Pada baris ke-61, setelah tidur sejenak, barulah kita cek final cost kurang dari base cost di baris ke-63. Kalau lebih baik, update base cost, set base path, dan kirim self-set base path. Karena BFS ini menjelajah per level, base path pertama belum tentu final. Jadi, jalur hijau akan terus diperbarui ketika ada solusi lebih pendek. Jika masih ada kota tersisa, di-generate anak di remaining for each. Itu terletak di baris ke-71 sampai 85. Lalu di baris ke-73 untuk setiap next point kita hitung incremental cost terhadap prev point. Di baris ke-75 sampai 78 next remaining dibuat dengan slice. Di baris 80 sampai 84 lalu push node baru ke queue. Karena antrian Vivo semua tur panjangka dievaluasi habis sebelum kita masuk ke K+1. Baris 88 sampai 90 begitu loop selesai kita cek lagi apakah base path ini terisi.
Ini penting kalau dataset cuma punya satu titik. Lu mungkin tak sempat update base path. Terakhir di baris ke-93, solver ini dibungkus dengan make solver. Wrapper ini otomatis menghandle isi dari start solving, pause, unpause, set delay, dan sebagainya. Kalau buka pada file make solver di baris keempat, wrap solver ini memastikan ketika solver selesai, worker mengirim stop solving action ke UI. Sekarang pindah ke outputnya. Saat kita jalankan npm start gets by bakal host project ini di localhost. Pilih algoritma breadth first search di dropdown, lalu pencet tombol start. Begitu tombol start ditekan, Redux dispatch start solving yang diteruskan ke worker ini. Worker mulai mengirim payload evaluasi. Redux menyimpan dan matplot menggambarkan jalur abu-abu dan oranye. 58 pada file selector.js, ketika jalur terbaik sementara ditemukan, self-set base path memicu jalur hijau di UI dan menggabungkan jalur evaluasi dan jalur base. Di tampilan peta lokal kita akan melihat titik start berwarna oranye, titik lain biru, jalur evaluasi abu-abu atau oranye, dan jalur terbaik hijau. Linear progress bar di atas peta muncul selama running bernilai true. Ini BSF penuh, jadi kompleksitasnya itu tetap 0 n faktorial. Nah, bedanya dengan DFS yang ada di Deep First Search, pada baris ke-11 ini itu adalah konsumsi memori. Nah, BFS nanti akan menahan semua tur dengan panjang muka sekaligus di queue. Jadi dari perspektif edukasinya ini justru nanti bakal bagus karena kita itu akan menunjukkan bagaimana jumlah stat itu meledak secara visual. Tapi konsekuensinya itu jangan paksa dari 10 kota gitu. Saat demo live, kalau nggak ingin laptopnya itu nanti bakalan tersiksa. Untuk demonya kita akan kembali ke localhost nih. Nah, pertama kita pilih BFS. Lalu setelah itu kita klik yang start. Nah, lihat nih, sorot gimana nih jalur abu-abu itu bergerak melebar. Nah, tapi jalur oranye itu bakal muncul saat tur ini lengkap diuji. Dan jalur hijau nanti akan berubah ketika solusi lebih baiknya itu ditemukan. Metadata BFS yang bikin opsi dropdown ini muncul bisa dilihat. Nah, pada file breadth first search MD di mana format metternya itu nanti akan mendeklarasikan solver key-nya breadth first search. Jadi itulah cara solver BSF kita bekerja. Partial tour entry di queue. Setiap ekspansi divisualisasikan dan self set base path nanti akan menjaga jalur terbaik tetap aktual di layar. Nah, kalau kalian penasaran dengan algoritma exhaustive lainnya, request di komentar. Nah, kita bisa bikin video lanjutan nih seperti branch and bone. Nah, jangan lupa like, share, dan mention beberapa titik maksimal yang masih kuat dijalankan di device kalian. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di breakdown solver selanjutnya.